Film dibuka di Jepang, tepatnya saat Pangeran Shirogi menemui Amano yang merupakan seorang tahanan sekaligus pemimpin sekte Hades yang legendaris. Pangeran itu berniat menghidupkan kembali sekte Hades sesuai cita-cita Amano. Tanpa ragu, Amano meminta bertemu dengan murid terbaiknya, Daisuke, untuk melaksanakan rencana besar itu. Your lifelong dream. Edie's from this place. The Chinese will not surrender. Will the military, Your Highness? Setelah keluar dari penjara, Amano langsung menemui Daisuke yang sedang berlatih di kuilnya. Amano memerintahkan Daisuke mengumpulkan seluruh petarung Hades dan membangun kembali kuil mereka hanya dalam waktu sebulan. Selain itu, Daisuke juga ditugaskan untuk membunuh Raja Vajra, mantan anggota Hades bernomor K29 yang kini bergabung dengan kuil Shaolin dan dianggap pengkhianat oleh Kekaisaran Jepang. The King of Vajra, from the hand of the Empire, became a Shaolin disciple in China. Untuk mendukung kebangkitan sekte, Amano mengutus putrinya yang bernama Amanoko Eko yang berprofesi sebagai reporter agar bisa menyebarluaskan kemenangan Hades ke seluruh dunia. Daughter Echo is a journalist based in China, essential to the Empire's fate. Sementara itu, di kuil Shaolin, K29 tengah berlatih jurus maut 17 detik menggunakan jam pasir sebagai alat bantunya. Di tengah latihan, ia teringat masa lalu ketika masih menjadi bagian dari Hades dan terpaksa bertarung melawan kakaknya sendiri, K31, hingga tewas. Perasaan bersalah itu terus menghantuinya, tapi lamunannya buyar saat Hingkong, adik kecil seperguruan dan gurunya, datang membawa pasir untuk latihan. Sang guru menyadari K29 belum benar-benar menguasai teknik pamungkas itu karena energi dalam dirinya lemah akibat terlalu banyak menekan emosi. Padahal amarah adalah sumber kekuatan Vajra. Di sisi lain, di dalam kapal tawanan, Bill dan rekan-rekannya dari pasukan multinasional Cina menjadi tahanan yang dibawa ke kuil Hades. Di sana mereka dihadapkan pada pilihan, bergabung dengan Hades atau bertarung sampai mati. Pendeta Agung lalu menyambut mereka dengan memperkenalkan aturan-aturan tak manusiawi Hades. Suasana kuil terasa mencekam, terutama dengan adanya petugas pengurus mayat yang sibuk mengangkut jenazah korban pertarungnya. Setelah sampai di ruang sel, Bill dan pasukannya melihat seorang petarung yang berhasil selamat bernama Wang Li. Ia baru saja selesai bertarung dan bersiap untuk pertarungan berikutnya besok. Namun ia terlihat terluka parah. Tak lama, manusia monster bernama Tetsumaku datang menghampiri Wang Li. Ia memprovokasinya dan mengaku sebagai Vajra. Namun Wang Li menolak pengakuan tersebut karena tahu jika Vajri sebenarnya ada di luar kuil ini. Tetsumaku marah mendengar pernyataan itu dan pergi sambil mengancam Wang Li di pertarungan besok. By all who witnessed him, Cracked to splinters. all claiming to be the Vajra. And you? Keesokan paginya, Bill dan pasukannya dipanggil menghadap Daisuke. Bill dan dua temannya dibujuk oleh Daisuke untuk kembali bergabung, karena Daisuke tahu jika dulunya mereka adalah anggota Hades yang berkhianat. Namun Bill dengan tegas menolak. Ia lebih memilih mati daripada kembali ke jalan neraka. The spirit of Hades that guides me. From your Messiah complex. You should join us in training them. My uniform speaks for me. Human nature be revealed. Love can conquer the fear of death. Sementara itu di tempat berbeda, K29 mendapat kabar dari gurunya bahwa pemimpin Hades telah menantangnya bertarung. Dari situlah K29 harus berhasil menghentikan mereka agar dunia tidak berakhir seperti neraka. Kemudian gurunya yang sudah tua rentan meminta K29 menunjukkan jurus tinju Shaolin yang ia ajarkan ketika K29 pertama datang ke kuil ini.
Ia kemudian langsung melakukan gerakan itu dengan sempurna untuk memenangkan hati gurunya. Tapi tak disangka, sang guru kemudian mengembuskan napas terakhir setelah menyatakan keyakinannya kepada K29. Para bisu pun menggelar pemakaman sederhana yang dipimpin oleh K29. Namun setelah proses pemakaman selesai, kabar buruk pun segera datang. Hinkong, adik kecilnya, telah diculik oleh Hades. Di kuil Hades terlihat banyak anak-anak yang juga ditawan. Mereka semua termasuk Hinkong terlihat ketakutan dan mulai ditato sebagai tanda bahwa mereka kini milik sekte Hades. Keesokan harinya, K29 akhirnya tiba di kuil Hades. Ia datang sambil menggendong peti kosong, seolah menantang para petarung Hades untuk masuk ke dalamnya. Kedatangannya disambut langsung oleh Daisuke, sementara Eko tampak bahagia karena diam-diam sudah lama menyimpan rasa kepada K29. Pertemuan mereka memanas saat K29 menuntut pembebasan anak-anak, tapi Daisuke menolaknya mentah-mentah. Perselisihan itu pun berujung kepada tantangan resmi. K29 harus melawan para petarung Hades dalam serangkaian duel. Lawan pertama K29 adalah Tetsumaku, petarung raksasa yang dikenal tangguh. Di atas arena, terlihat Tetsumaku sedang membunuh Wang Li. Dengan bijak, K29 mengambil mayat Wang Li dan memberikannya kepada Bill. Tindakan itu tentu membuat pengurus mayat terharu. Pertarungan pun dimulai. Meski pertarungan begitu sengit, K29 mampu mengalahkannya dengan teknik-tekniknya. Namun ia menolak membunuh Tetsumaku dan memberinya kesempatan untuk bertobat. Sayangnya Tetsumaku justru membunuh salah satu tawanannya, yang tentu saja membuat amarah K29 memuncak. Tanpa ragu ia pun menghabisi Tetsumaku. Pertarungan pertama pun dimenangkan oleh K29. Pendeta Agung kemudian memberi pengumuman bahwa 3 hari lagi K29 dijadwalkan menghadapi lawan berikutnya, yaitu Crazy Monkey. Anything is possible. Setelah pertarungan selesai, K29 membawa mayat Wang Li kepada pengurus mayat. Di sana nampak banyak mayat-mayat bertarung lain yang gugur. Sambil menangis, pengurus mayat pun membersihkan jasad Wang Li. Dan setelah selesai, K29 berterima kasih kepadanya. Di malam harinya, Eko memarahi K29 yang telah membunuh Tetsumaku. K29 pun membela diri. Ia berkata bahwa ia melakukan semua ini demi merebut anak-anak. Mendengar itu, Eko bersikeras jika di sini anak-anak akan lebih baik jika berada di kuil Hades karena akan dididik menjadi manusia yang kuat. Namun K29 hanya menjawab jika Eko tak tahu apa Hades sesungguhnya. It'll rid Asia of the Western rule. You don't understand your father. Keesokan paginya, K29 menghampirinya ke tempat latihan pasukannya. Pasukan itu disiapkan untuk disebarkan ajaran Hades ke penjuru kota. Di sana K29 menyatakan kepada Daisuke bahwa dirinya telah siap menghadapi Crazy Monkey. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti oleh kedatangan 4 anggota Hades yang ingin membalas dendam atas kematian guru mereka Tetsumaku yang merupakan seorang samurai. Daisuke mengizinkan mereka bertarung. Dan dengan tangan kosong saja, K29 tetap mampu mengimbangi keempat samurai itu. Namun tiba-tiba, Daisuke menghentikan duel itu dan memperingatkan bahwa anggota Hades dilarang menggunakan senjata. Siapapun yang melanggar akan langsung dihancurkan sendiri. Setelah pertarungan dibatalkan, K29 pergi meninggalkan ruangan itu dan Daisuke memberitahu K29 bahwa Crazy Monkey ingin menemuinya. Di waktu yang sama, para anggota Hades menyebarkan hoak ke penjuru kota bahwa K29 telah kalah oleh Tetsumaku. Eko yang mengetahui kabar itu pun langsung mendatangi Daisuke dengan marah karena citranya sebagai wartawan pers tercoreng. Namun Daisuke
menegaskan bahwa Echo harus mengikuti semua kehendak Hades, dan besok K29 benar-benar akan mati di tangan Crazy Monkey. And that is reporting the truth. Scared to admit one failure? You do that? You're responsible for Hades' image. Sementara itu di kamarnya, K29 kembali teringat masa kecilnya bersama kakaknya K31. Di situ ia lalu berhasil menemukan jalur rahasia masa kecilnya menuju ruang utama kuil Hades. Saat melewatinya, ia melihat King Kong dan anak-anak lain yang dipaksa memuja Hades. And we must take the responsibility to conquering the world, the honor of death. Esok harinya, K29 hadir dalam prosesi kramasi Tetsumaku dan mendoakannya dengan tulus agar ia nanti bereinkarnasi menjadi manusia yang lebih baik. Ya, Echo kemudian mendatanginya dan menyatakan bahwa ia sudah sadar akan kejamnya sekte Hades. Sementara itu di ruang tahanan, 3 anggota Bill termasuk sahabatnya yaitu Arnold dijadikan sebagai persembahan bagi Crazy Monkey. Mereka disiksa hingga tewas oleh sosok petarung gila dan ninja itu. Keesokan harinya, K29 diajak berbincang santai oleh Daisuke sambil minum teh. Dalam percakapan itu, Daisuke menuding K29 bersikap sok suci, padahal dulunya ia pernah memaksa kakaknya bertarung hingga berujung maut. K29 pun mengungkapkan bahwa rasa bersalah itulah yang menjadi alasan ia ingin menyelamatkan anak-anak. Daisuke lalu mengingatkan bahwa perjalanan K29 tidak akan mudah karena ia harus menghadapi Crazy Monkey. Kemudian Daisuke yang sudah menyimpan dendam selama 12 tahun akibat luka di matanya bersiap menghadapinya di akhir. Luckily he is still in prison. Take the children away from this hell. Your brother, K31. Sementara itu di halaman kuil saat para tahanan hendak makan, mereka dikejutkan dengan pengurus mayat yang menyeret jasad Arnold. Behofer sahabat Arnold marah melihat hal itu dan nekat menerobos penjagaan. Sayangnya ia ditusuk oleh penjaga menggunakan kunci milik pengurus mayat. K29 pun turun tangan meredakan kerusuhan. Sebelum meninggal, Behofer memohon kepada K29 untuk mengakhiri penderitaannya, dan K29 mengabulkannya. Dia penuhi amarah. K29 menanyakan siapa membunuh Arnold. Para anggota Hades pun menjawab bahwa Arnold dipersembahkan untuk Crazy Monkey. Mendengar itu, K29 langsung mendatangi sel Crazy Monkey dan mereka pun saling melontarkan ancaman untuk duel esok hari. Will be the greatest. Perfect offering. Let me down. Malam pun tiba. Saat pengurus mayat membawa jasad Arnold, secara diam-diam ia menaburkan bubuk musiu ke jembatan yang akan menjadi lokasi pertarungan. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Duel antara Crazy Monkey dan K29 dimulai. Semua lampu dan obor dipadamkan karena Crazy Monkey hanya bisa bertarung dalam kegelapan. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Di situ K29 kewalahan menghadapi kecepatan lawannya, apalagi kondisi gelap membuatnya sulit melihat. Saat situasi semakin genting, K29 terpojok. Pengurus mayat kemudian muncul dari dalam air dan dengan diam-diam menyalakan bubuk musiu, menciptakan menyala api yang membuat Crazy Monkey kehilangan konsentrasi. Momen itu pun dimanfaatkan oleh K29 hingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan musuhnya. Sementara itu di penjara, Pangeran Shirogi mengetahui petarung-petarung terbaik Hades telah tewas, langsung marah-marah kepada Amano. Bersamaan dengan itu, Amano mendapat surat dari anaknya, yaitu Echo, yang telah sadar bahwa Hades tak sebaik yang diceritakan oleh ayahnya.
Echo mengakui jika ia yang telah menyebarkan info kekalahan para petarung Hades agar semua orang tahu kenyataan yang ada. Amano pun kemudian mengirim surat untuk Pendeta Agung tanpa sepengetahuan Daisuke. Tak lama kemudian, Pendeta Agung mengirim senjata kepada anggota Hades dengan pedang yang dikirimkan oleh Amano dan merencanakan pembunuhan kepada para tahanan saat petarung K29 dan Daisuke berlangsung. Tapi tanpa mereka sadari, K29 mendengarkan rencana mereka dari ruang rahasianya. Di luar, ternyata Bill dan anggotanya sudah diikat dan dijemur di atap kuil karena membuat kerusuhan kemarin saat Arnold dan Behofer mati. Kesabaran K29 pun sudah habis. Ia langsung menyusun rencana untuk meruntuhkan Hades. Tapi kini ia tidak sendirian. Ia meminta bantuan pengurus mayat melalui surat yang ia selipkan ke tangan mayat Arnold. K29 kemudian menemui Daisuke untuk menyuruhnya menurunkan Bill dan para anggotanya. Daisuke memberikan ampunan tapi dengan syarat Bill dan Kunchai harus bertarung melawan K29 sampai tewas. Semua anggota Bill pun berteriak agar Bill tidak melakukannya, tapi Bill bersikukuh melakukan ini meskipun ia tahu pasti ia akan mati. Ini semua dia lakukan demi para anggotanya. K29 kemudian membunuh mereka dengan sangat cepat karena ia tak ingin mereka menderita di akhir hidupnya. Pengurus mayat pun segera menyingkirkan mereka. Mayat Bill dan Kunchai kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan dengan mengikuti arahan dari surat K29, pengurus mayat pun dapat menghidupkan kembali Bill dan Kunchai. Ternyata ini adalah bagian dari rencana cerdik K29 agar mereka berdua membantunya membebaskan tahanan dan melindungi anak-anak saat dirinya bertarung melawan Daisuke. Pengurus mayat kemudian menyusup ke penjara untuk memberikan surat kepada anggotanya Bill. Tapi sialnya ia ketahuan dan langsung dibawa menghadap Daisuke. Dari situ mereka akhirnya menyadari bahwa pengurus mayatlah yang telah membantu K29 melawan Crazy Monkey. Sadar akan adanya bahaya yang mengancam mereka, Pendeta Agung menyuruh agar para tahanan dikunci saat pertarungan nanti. Sementara itu, Bill dan Kunchai mulai menyusun rencana untuk aksinya besok bermodalkan peta dan kunci semua ruang dari pengurus mayat. Di pagi harinya, tanpa sepengetahuan Daisuke, Pendeta Agung membagikan pedang-pedang yang telah dikirimkan oleh Amano dan meminta mereka untuk menghabisi semua tahanan. Echo yang mendengar perintah Pendeta Agung pun langsung menemui K29. Ia menyuruh K29 untuk segera kabur. Tapi dengan santai, K29 berkata bahwa dia sudah tahu dan ini menjadi bagian dari rencananya. Sementara itu, K29 memasuki arena pertarungan. Di sana juga ada pengurus mayat yang diikat agar bisa menyaksikan kematian K29 yang telah ia tolong. Tidak lama kemudian hujan pun turun dan pertarungan pun dimulai. Bersama dengan kerusuhan di dalam yang semakin menjadi-jadi, Pendeta Agung berniat untuk membunuh Hingkong. Untungnya Echo dengan cepat menyelamatkannya. Hingkong pun akhirnya selamat. Bill yang melihat itu pun langsung berlari menolong Echo, tapi ia sudah terlambat. Dengan sisa-sisa tenaganya, Echo meminta Bill untuk menjaga semua anak-anak yang ada di sana dan akhirnya Echo pun tewas. K29 pun sangat kewalahan menghadapi Daisuke. Seluruh badannya terasa sangat lemas. Tiba-tiba pengurus mayat memanggil K29 lalu merobek baju di lengannya. Tidak disangka ternyata ia adalah K31, kakak kandung K29. Melihat kakaknya masih hidup, semangat K29 pun langsung bangkit berkali-kali lipat dan ia pun langsung menggunakan jurus maut 17 detiknya. Akhirnya, K29 berhasil mengalahkan Daisuke dan bersamaan dengan itu, kerusuhan sampai di tempat mereka. Daisuke berteriak karena tidak menyangka anggota Hades bertarung menggunakan pedang. Ia sangat kecewa dengan Hades dan tepat sebelum kematiannya ia berkata, matahari kembali cerah karena semua pemimpin mereka telah tewas. Para anggota Hades pun membuang senjata mereka dan para tahanan bersorak Raja Vajra. King of the Vajra! King of the Vajra! Careful.
Di hari berikutnya, terlihat anak-anak dan para tawanan sedang menunggu kapal untuk pulang. Di sana K-31 menyempatkan untuk bercerita bahwa dirinya dulu saat berterluka parah langsung dilemparkan ke laut. Untungnya saja ada kapal yang menolongnya dan sejak saat itulah ia mencari adiknya hingga akhirnya ia menyusup menjadi pengurus mayat. K-31 dan K-29 dan Hingkong lalu mengunjungi makam Eko untuk berterima kasih selalu menyebarkan informasi yang benar sehingga semua orang terbantu dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The Wrath of Vajra. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.